Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Damayanti dan teman saya bernama Nugraha Nurul Patah. Di sini saya akan menjelaskan tentang performance testing Gmeter. Apa sih itu performance testing Gmeter? Performance testing merupakan proses menentukan kecepatan atau efektivitas jaringan program komputer, perangkat lunak atau perangkat. Performance testing digunakan untuk mengukur kemampuan performa suatu aplikasi sampai suatu batas tertentu. Mengapa performance testing diperlukan? Performance testing dilakukan untuk mengukur kemampuan suatu sistem atau aplikasi sampai suatu batas tertentu. Performance testing mengukur atribut kualitas sistem seperti penggunaan sumber daya, speed, capability, stability, dan reliability. Dalam performance testing, tidak hanya fitur dan fungsi dari sistem saja yang harus dites, tetapi juga sangat penting untuk memastikan aplikasi dapat diakses dengan mudah oleh user atau user-friendly. Kadang suatu aplikasi mengalami masalah, yakni seperti load yang terlalu lama karena masih banyak pengguna sehingga user masih malas mengaksesnya. Oleh karena itu, performance testing sangat diperlukan. Lalu, kapan sih performance testing dapat digunakan? Performance testing dapat digunakan dalam berbagai macam bentuk aplikasi untuk memahami reliability, stability, dan availability pada environment-nya. Performance testing juga dapat digunakan pada saat kondisi pada saat aplikasi telah dikatakan stabil dan siap secara fungsional. Lalu, di mana performance testing dapat digunakan? Performance testing digunakan pada bagian pengujian perangkat lunak yang akan diuji dengan perangkat keras dan pada setiap bagian yang dibutuhkan untuk dijalankan pada sistem yang ada. Selanjutnya, bagaimana penggunaan performance testing? Penggunaan performance testing yaitu ada 4, yakni yang pertama, load testing, yaitu sebuah pengujian untuk memeriksa kemampuan dari aplikasi dan melakukan load aplikasi atau website. Gunanya agar mengetahui beban dari aplikasi atau website ke database atau server. Load testing juga melakukan pengujian pada sistem kita dengan melakukan transaksi secara bersamaan. Misalnya penggunaan m-banking. Dalam 1 menit pasti yang melakukan transaksi atau aktivitas tersebut berjuta-juta transaksi. Disinilah fungsi dari load testing. Yang kedua yaitu stress testing. Stress testing menguji kemampuan aplikasi menangani beban tinggi. Stress testing juga melakukan pengujian pada sistem yang dilakukan bersamaan dengan batas suatu software. Jadi pengen kita buktiin suatu sistem itu didesain bisa dilakukan performa yang baik dengan melihat kapasitas sistem, batas minimum dan bagaimana menangani kegagalannya. Yang ketiga yaitu run-up testing, menguji kemampuan aplikasi menangani penambahan penggunaan secara bertahap. Run-up testing juga merupakan proses yang secara bertahap meningkatkan jumlah beban pada sistem yang memastikan sistem tetap stabil selama peningkatan beban. Tujuannya untuk sistem menangani transaksi dari beban rendah ke beban tertinggi. Dan yang terakhir yaitu ada shock testing, menguji kemampuan aplikasi menangani beban konstan selama waktu lama. Pengujian ini juga dilakukan dengan menjalankan beban tertentu pada sistem dalam waktu yang lama untuk mengevaluasi kerja dalam jangka waktu panjang. Iya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mendownload dan menginstal Gmeter. Sebelum mendownload dan menginstal Gmeter, terlebih dahulu kita akan download dulu Java. Karena Java berfungsi untuk menjalankan skenario pengujian dan pengontrol proses bisnis pengujian. Ya. Selanjutnya kita akan mendownload Java di Google. Ya. Ini merupakan halaman web Java ya. Jadi kita tinggal download saja.
Selanjutnya juga kita butuh aplikasi Jmeter tersebut. Saya mendownload di Jmeter apache.org. Di sini ya ada Apache Jmeter versi 5.6.3. Kita download aja zip-nya. Ya, setelah Java dan Apache Jmeter-nya sudah terdownload, sekarang kita akan menginstalnya. Nah, kita install aja. Di sini kita akan menginstal Java. Klik install. Lalu ditunggu prosesnya sampai selesai. Nah, setelah proses Java sudah terinstall, kita close aja, masuk ke dalam local disk yang kita sudah ekstrak zip Jmeter-nya. Ya. Klik Apache Jmeter, klik bin, lalu kita cari Jmeter dengan window bish file. Klik 2 kali. Ya, ini ya. Ya, ini merupakan tampilan Jmeter ya. Sekarang kita akan dan ini merupakan tampilan Jmeter. Untuk selanjutnya, untuk dan ini merupakan tampilan Apache Jmeter-nya. Untuk selanjutnya, untuk prakteknya akan dijelaskan oleh teman saya, Nugraha. Baik, terima kasih kepada Saudari Santi Damayanti yang telah memaparkan atau menjelaskan dari awal proses instalasi Jmeter hingga menjelaskan apa saja tes yang akan dilakukan pada kali ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nugraha Nurpatah, mahasiswa Masum University semester 5, Prodi Sistem Informasi kelas reguler. Setelah apa yang tadi dijelaskan oleh rekan saya Santi, di sini ada 4 tes yang akan dilakukan dalam performance test, yaitu antara lain load test, stress test, wrap up test maksudnya spec test dan juga shock test. Karena tadi sudah dijelaskan apa saja testing-testing tersebut, di sini saya akan menjelaskannya dengan cara mempraktekannya langsung. Pertama-tama, website yang akan kami gunakan untuk dites pada kali ini keseluruhan tesnya menggunakan website ruangguru.com. Selanjutnya langsung saja kita ke load test. Untuk load testnya, pertama di name-nya kita ganti terlebih dahulu karena ini load test ya. Kita ganti ke load test. Selanjutnya kita klik add, lalu klik thread user, lalu klik thread group. Untuk di thread group ini kita ganti ke homepage misalnya. Karena kita akan mengetesnya di bagian homepage. Lalu di number of thread user-nya yaitu user ketika mengakses website tersebut kita gunakan misalnya 20. Dalam wrap up second-nya itu dalam waktu berapa detiknya, second-nya itu 1 dan lakukannya itu perulangannya 1 aja ya. Ini artinya 20 user mengakses website tersebut dalam 1 detik. Selanjutnya di thread group kita klik kanan lalu klik sample lalu klik HTTP request.
Nah, dalam HTTP request ini kita masukkan website yang akan kita tes pada kali ini yaitu rongo.com, dan dalam path-nya itu kita gunakan slash saja karena ini kita mengetesnya homepage, tidak ke page yang lain ya, hanya homepage. Dalam HTTP request ini lalu kita klik add, lalu klik listener, kita misalnya pilih setting table, masukkan pilih setting table dan juga dua ada summary report. Tadi sudah ya, ini 20 usernya, frame rate per second-nya 1, perulangannya 1, dan ini HTTP request-nya sudah, ruangguru.com dan menggunakan homepage. Selanjutnya kita running. Sebelum running kita save terlebih dahulu. Save. Lalu hasilnya nanti akan muncul di sini. Ini tampilan dalam tabelnya, yaitu ada sampel 20 user. Start time-nya itu waktu pertama kali kita ngetes. Random-nya itu nama si user yang mengaksesnya, dan labelnya itu apa yang kita pinta tadi adalah HTTP request-nya, HTTP. Statusnya ini hijau semua. Kalau hijau semua berarti semua pengetesannya itu berjalan dengan baik ya, tidak ada problem sama sekali. Dan untuk di summary report, kita dapat melihat eh, laporannya itu sampel seperti tadi, ada 20 user. Average waktu yang dibutuhkan rata-rata. Average itu rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam mengakses website tersebut adalah 11.446 per second. Maksudnya itu ini 11 detik ya. Minimalnya itu 9 detik, maksimalnya 12 detik. Dan errornya itu 0,00%, berarti tidak ada error sama sekali. Dan throughputnya itu dalam mengaksesnya kurang lebih 1,5 second. Dan retrieve datanya itu dalam kilobyte 837 kilobyte. Ya, seperti ini. Mungkin untuk load testnya cukup sekian. Tidak ada kendala sama sekali. Errornya 0,00%. Selanjutnya kita langsung ke stress test. Oke, untuk stress test, stress test itu kan ditujukan untuk menguji batasan dari website dalam menangani lonjakan user yang masuk kepada website tersebut. Karena menimbang ruang guru itu, saya pertimbangkan bahwa ruang guru akan dalam satu waktu akan banyak pengguna ketika musim-musim misalnya pendaftaran ke universitas. Orang-orang pasti bakal banyak lulusan SMA atau SMK yang ingin melanjutkan itu mengakses website tersebut dalam jangka waktu bersamaan. Karena untuk menguji batasan tersebut, kali ini kita tesnya dengan penggunaan user yang lebih banyak dari sebelumnya. Tadi dari Lotus itu kan 20 pengguna ya, 20 user. Kali ini kita misalnya 200 tes, 200 user ya. Kita langsung saja klik kanan, add thread user, lalu drag group. Di sini ganti ke homepage misalnya. Dan untuk usernya seperti kata saya tadi 200 user, dalam rematch periodnya itu 2 detik. Jadi selama 2 detik ada 200 user yang mengakses website tersebut. Lalu kita gunakan HTTP request tetap di ruangguru.com dan di homepage. Lalu add listener, kita gunakan Curiosity Tree untuk kali ini, dan juga my report. Lalu kita running. Lalu save terlebih dahulu. Stress test. Oke, setelah tadi menunggu beberapa detik ya, 203 menit, 13 detik. Nampak hasilnya seperti ini. Jadi ada beberapa yang fail, ditandakan dengan icon warna merah, TTP request-nya itu X fail, dan untuk di summary report-nya itu nampak seperti tadi 200 user dengan rata-rata penerimaan responnya itu 62 detik atau 1 menit. Minimalnya itu 31 detik, maksimalnya itu 193 detik atau sekitar 3 detik 3 menit 13 detik ya. Dengan standarnya itu 153 detik atau 2 menit 2 menit setengah, dengan error persentase errornya itu 2,50%. Dengan totalnya itu sekitar tadi 5 ya. 5 dari 200 itu 5 user yang gagal atau fail dengan throughputnya itu 1,0 second.
Penerimaannya 556 kilobyte, average-nya itu 551 ya kilobyte atau 5.501 kilobyte. Dengan hasil seperti ini, saya rasa dengan 200 user dengan tingkat error 2,50% memang tidak buruk, namun untuk website sebesar Ruang Guru saya rasa ini masih bisa ditingkatkan karena menimbang dengan website yang penggunanya saya rasa banyak, apalagi di suatu saat seperti saya tadi bilang, ketika sedang musimnya pendaftaran ke universitas, website ini saya pikir pasti bakal lebih banyak dari 200 user dalam satu waktu ya. Saya rasa seperti itu. Kesimpulannya, oke untuk tes-tes mungkin cukup sekian. Selanjutnya ke tes yang lainnya itu shock test atau endurance test. Oke, kali ini kita akan menguji shock test atau endurance test. Endurance test ini untuk menguji stabilitas website dalam jangka waktu panjang. Berbeda dengan tadi load test normal, terus tes-tes dalam lonjakan penggunaan user dalam jangka waktu tertentu. Kalau untuk shock test atau endurance test ini kita mengujinya dalam jangka waktu lebih panjang ya. Pertama-tama kita ganti dulu ininya di shock test. Lalu klik add, add user, trend group, sama tetap ininya kita ganti ke homepage saja. Nah, karena untuk menghitung atau menguji stabilitasnya, untuk usernya tersendiri, usernya kita normal saja, misalnya kita gunakan minimal di rata-rata 50 lah. Nah jangka waktunya itu, rampage period per second-nya, kita gunakan lebih lama dari sebelumnya di status ya. Kita misalnya 10 menit atau 600 detik. Untuk loop-nya pengurangannya tetap satu saja. Kita add untuk samplernya tetap HTTP request. Hmm, untuk server namanya tetap pakai Ruang Guru. Atau bisa diubah bebas kan. Tapi di sini saya menggunakan Ruang Guru ya. Ininya HTTP request saja. Add listener. Untuk listenernya kita kali ini gunakan get result supaya melihat naik turunnya perubahan ya. Dibanding menggunakan tree tadi. Menggunakan listenernya pure research tree. Tapi tetap kita gunakan summary report supaya melihat kesimpulan dari tes kali ini. Oke, sudah. Dalam jangka waktu 10 menit, lalu kita running. Yes. So, kita tunggu 10 menit. Oleh karena itu, videonya akan saya stop terlebih dahulu karena ini jangka waktunya lumayan panjang ya. Oke, pengatasannya sudah berjalan ya. Memang 10 menit, tapi di sini tidak bulat 10 menit. Nanti saya jelaskan. Untuk graph resultnya seperti ini, deviation-nya dapat 1052, throughput-nya itu ada 5,084 per menit. Dan ini di summary report-nya, sampelnya ada 50 user seperti tadi, average-nya itu 39 detik, respon yang dibutuhkan minimalnya ada 13 detik dan maksimalnya ada 282 detik. Standard deviation itu menunjukkan variasi rata-rata waktu respon. Ada 4052,33 detik. Dan untuk error-nya itu 2%. Sebenarnya tidak jauh berbeda dari tadi ya. Error-nya itu sekitaran 2%-an. Berarti memang cukup baik lah, tidak tidak ada lonjakan errornya meskipun perbedaan tes dari awal sampai sekarang. Dan throughput-nya itu proses yang bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada 5,1 per menit eh, respon yang bisa ditangkap ya. Receive-nya itu ada 45,88 kilobyte dan average byte-nya itu 554395. Kan grafik result-nya seperti ini. Rata-ratanya warna biru dan deviation ada hijau, ada throughput. Respon yang bisa diambil per menitnya ada 5,84 per menit. Kesimpulannya dengan shock test ini dengan tingkat persentase error-nya 2%, saya rasa masih cukup baik pada website Ruang Guru kali ini. Oke, sekian untuk shock test.
Selanjutnya kita tes. Selanjutnya yang terakhir yaitu spike test. Spike test itu untuk mengetes kemampuan website jika menghadapi lonjakan user dalam jangka waktu tertentu. Ya, untuk menguji bagaimana aplikasi merespon lonjakan beban yang tiba-tiba dengan cara mensimulasikan lonjakan permintaan secara tiba-tiba, lalu mengukur bagaimana aplikasi mengenali beban yang tidak terduga. Oke, langsung saja kita ke ininya ganti ke spike test. Lalu klik kanan, add thread, lalu pilih yang concurrency thread group. Sebelumnya, kalau belum download, ini pluginnya di-download terlebih dahulu di custom thread group ya. Bisa download di website resmi, tinggal search saja plugin Gmeter. Nanti download, nanti masukkan. Setelah di concurrency thread group, saya lupa lagi. Di sininya tetap pakai sampelnya tetap request. Dengan server name-nya tetap pakai ruang guru. Dengan tag-nya tetap di homepage. Dan listernya kita pakai aggregate report. Untuk target konkurensinya misalkan ada 900 user atau penduduknya 0, ini juga 0. Kalau target real time-nya itu dalam jangka waktu 2 menit. Kan di sini time unitnya menit ya. Dalam jangka waktu 2 menit ada 900 user yang tiba-tiba masuk gitu selama 200 menit. Selama 2 menit itu ada 900 user yang mengunjungi website ruang guru ini. Lalu untuk mengetahui hasilnya bagaimana, kita running saja. Yes. Yes. Nanti hasilnya akan tampil di sini. Kita tunggu beberapa detik. 900 dalam waktu 2 menit. Tadi saya sudah melakukan tes, namun ternyata tidak kuat untuk 900 dalam 2 menit. Kita coba ubah lagi dengan waktu yang lebih panjang. Tapi tetap ininya 900. Dalam jangka waktu 9 menit. Misalkan, example-nya tetap HTTP request. Report, lalu kita play dalam jangka 9 menit ya. Coba, sudah 900. Oke, ini kita coba spike test. Ini poin. Tes ini poinnya 840. Oke, ini kita mengetes tes terakhir itu spike test dengan mengetes lonjakan user tiba-tiba mengunjungi website tersebut dalam jangka waktu tertentu. Dengan cara add thread, gunakan concurrency thread group. Isinya kita misalkan targetnya 500. 600 misalkan. Maaf, 6.000. 600 dalam 3 menit. Ininya 0, ininya 0. Tiba-tiba ada 600 user menghuni dalam 3 menit. Selama 3 menit ada HTTP request-nya juga tetap masih ruang guru. Ininya tetap masih ini. Dan kita gunakan aggregation report. Aggregate report. Oke, lalu kita running.
Dan di akhir errornya itu mencapai, ini akhir ya, proses akhirnya itu errornya mencapai 51,05%. Dan lainnya seperti maksimumnya 5.000, 5 menit ya. 5 menit atau apa ini? Dan di proses akhirnya kesimpulannya itu errornya mencapai 51,05%. Jadi saya menyimpulkan bahwa website ini masih belum bisa menanggulangi atau eh, dan di proses akhirnya sudah selesai, kesimpulannya itu di errornya mencapai 51,05%. Jadi saya bisa simpulkan bahwa website Ruang Guru ini belum bisa untuk menanggulangi untuk lonjakan di 600, di 600-an ya. Karena tadi saya mencoba di 1000 pun itu errornya mencapai 90% malah. Tapi post close saya tutup lagi coba 900 tetap di 80%-an dan post close, dan di sini saya turunkan ke 600 errornya mencapai 51,05%. Jadi kesimpulannya bahwa untuk website Ruang Guru ini dalam spike test belum bisa menanggulangi lonjakan user dalam kurun waktu tertentu tiba-tiba gitu. Jadi mungkin masih banyak yang perlu diperbaiki dari website Ruang Guru ini. Mungkin sekian dari pemaparan atau penjelasan tentang performance test menggunakan aplikasi Gmeter. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila banyak kekurangan dari awal pertama tadi Teh Santi menjelaskan instalasi sampai saya di akhir ini untuk spek test. Mohon maaf bila banyak kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dalam kelompok saya juga semuanya Selenium dan juga ini Gmeter. Saya mau kali rekan-rekan saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.